Hari ini hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Hari ini juga sebagai hari Uposatha kecil yang menandakan 1 minggu telah berjalannya masa puasa tahun ini. Sebagai hari Uposatha kecil pertama di dalam masa puasa kali ini. Untuk saat ini juga di tangan saya ini ada satu buku, judulnya Panya Obrom Samadhi, atau dalam bahasa Indonesia itu Panya Melatih Samadhi. Ini buku dari Lungta Mahabua, yang mana beliau memberikan Dhamma Desana. Lalu dari rekaman suara tersebut dijadikan sebagai bentuk tulisan untuk dibaca, karena syarat akan makna dan mengandung arti penting di dalam menjalankan praktek Citta Bhavana, yang mana kiranya itu apabila pembaca yang sungguh-sungguh untuk menyelidiki dari apa yang beliau sampaikan tersebut, itu akan benar-benar mendapatkan manfaat yang tidak sedikit dari buku ini. Dan mengapa buku ini saya bawa juga untuk kali ini, karena kebetulan beberapa hari lalu saya baru saja menyelesaikan dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kini proses berikutnya hanya tinggal dicetak, hanya tinggal di print. Jadi menunggu waktu lah, kira-kira kapan akan cetaknya. Sementara untuk percetakannya nanti juga kemungkinan akan lebih mengutamakan untuk dicetak di Thailand, karena saya bertujuan untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu yang dapat diberikan kepada umat atau Buddha Mamaka dari Indonesia yang datang menemui Luang Por di sini. Karena kerap kali ketika ada saudara-saudari dari Indonesia datang menemui Luang Por, kadang Luang Por tanya ke saya, mau titip apa kasih buat saudara-saudari. Kadang saya juga bingung, mau kasih apa. Kasih buku Dhamma juga bahasa Thailand semua, mereka tidak mengerti. Kasih buku bahasa Inggris juga kurang begitu paham. Nah, ini makanya saya berinisiatif untuk
menerjemahkan buku Lungta ini ke dalam bahasa Indonesia, walaupun tidak begitu panjang, tapi syarat akan makna dan cukup layak kiranya dijadikan sebagai pegangan di dalam menjalankan praktek Cita Bawana. Jadi tunggu sajalah kapan nanti akan cetaknya, karena di sini saya berpemikiran juga untuk tidak membuat penggalangan dana untuk percetakan buku ini, karena melihat dari terkadang ketika orang-orang yang mendapatkannya itu yang tidak memahami manfaat dari buku ini, tidak menghargai apa yang dapat diajarkan oleh buku ini, itu cenderung akan mengabaikannya begitu saja. Setelah dapat juga tidak tahu taruh di mana, letakkan di tempat yang tidak sesuai. Tidak. Sementara buku ini adalah buku dhamma, yang mana harus ditempatkan juga di tempat yang layak, di tempat yang tinggi. Kadang-kala kalau misalnya ada waktu luang juga bisa dicari untuk dibaca, untuk mengajarkan lagi kepada diri sendiri, untuk sebagai cerminan diri juga mengenai sejauh mana diri ini telah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam buku tersebut. Tapi kalau yang tidak mengenal akan manfaat dari buku itu, malah dikiloin lagi, dijual ke asongan. Nah, inilah yang membuat saya merasa khawatir juga, karena kalau misalnya nanti berasal dari uluran dana banyak orang, nanti akan membuat orang-orang tersebut agak kecewa di sana. Tapi untuk bagaimanapun, lihat sajalah nanti bagaimana cara saya dalam memprosesnya. Yang pasti harus keluar, dan siapa nanti yang beruntung saja bisa dapat buku ini. Termasuknya buku ini juga tanpa copyright, karena Lungta tidak pernah menempatkan copyright pada setiap buku beliau. Beliau langsung menyatakanlah apabila buku tersebut akan dibagikan, dikopi, dikutip untuk tujuan dana dhamma, maka itu diizinkan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik dari karya itu. Namun kalau misalnya bertujuan untuk memperjualbelikannya, itulah baru akan ditindak. Jadi makanya di sini kita ketika mendapatkan satu lagi tambahan pengetahuan tentang buku, juga kiranya dapat lebih menghargai dan menjaga buku dhamma yang kita miliki. Saya sendiri pun kadang lihat buku bagus-bagus, buku bahasa Thailand, bahasa Indonesia juga, simpan juga baik-baik, jaga. Cara pegangnya pun tidak pernah pegang asal-asalan, harus pegang seperti ini. Karena buku dhamma harus pegang, tempatkan tempat yang tinggi. Ini sumber pengetahuan. Ini pun saya dapat pelajaran seperti ini itu dari sini. Karena dulu sebelumnya ya, saya bawa buku biasa saja, buku dhamma di bawah, seperti tenteng barang biasa saja. Lalu ada satu biku murid Lumpur yang lebih dulu, lebih senior dari saya, itu mengatakan kalau bawa buku itu harus begini. Nanti takutnya Lumpur lihat, beliau bilang. Kalau ini saya beritahukan, kalau misalnya Lumpur yang nanti tegur mungkin lebih keras dari ini. Nah, makanya diberitahukan pakai bawahnya seperti ini. Nah, inilah bentuk menghargai sumber ilmu yang akan membawa kebijaksanaan bagi diri kita. Lalu kemudian untuk hari ini juga sedikit menyampaikan mengenai keadaan Lumpur beberapa hari lalu, yang mana mungkin bagi yang mengikuti Facebook Lumpur Intowai Santusako yang original, asli dari Wat Pana Kham Noi, itu akan melihat dalam foto-foto kok beliau pindah patahnya sendirian, makan juga sendirian, makan di kuti. Jadi itu lokasinya di kuti beliau di Wat Pana Kham Noi, memang di tengah-tengah kolam.
Itu bukan untuk pamer kuti, tapi lebih ke arah pada keadaan yang memaksa beliau untuk seperti demikian, yaitu beliau sedang sakit, sedang kurang sehat, sakit COVID-19, beliau terinfeksi virus COVID-19, membuat dada beliau itu agak sedikit sesak, juga kaki beliau pun seperti kurang tenaga, makanya beliau tidak bisa untuk keluar pindah patah ke pemukiman penduduk, atau di depan wihara sekalipun beliau tidak sanggup, makanya beliau pindah patah di kuti. Tuh, sampai dalam keadaan yang sedemikian pun, jika dilihat, kita ambil pelajaran dari yang beliau tunjukkan. Beliau sakit seperti demikian, dalam keadaan di mana kaki beliau terasa tidak memiliki kekuatan untuk berjalan, beliau masih tetap mengusahakan untuk pindah patah, karena itu merupakan tugas yang beliau anggap itu sebagai tugas seorang biku. Harus demikian, selama masih bisa itu beliau harus laksanakan, sekalipun hanya diikuti dalam jarak yang tidak begitu jauh, tapi tetap harus pindah patah, karena ini merupakan patipada yang beliau adopsi dan beliau jaga dengan sebaik mungkin. Sejak beliau tinggal di Wat Pabanta, tinggal beliau keluar, beliau ambil itu semua, yang mana pada masa wasa seorang biku yang mengikuti jalur praktek tradisi biku Kammatthana dari Lungta Mahabua itu akan mengangkat satu lagi aturan dutangga, yang mana tidak menerima makanan yang didanakan belakangan. Jadi makanan yang diterima itu, yang dimakan itu hanyalah makanan yang berasal dari hasil pindah patah. Makanya beliau tetap pindah patah, lalu makan hasil pindah patah beliau, walaupun pindah patah diikuti, tapi tetap seperti itu modelnya. Jadi bisa dibilang, walaupun dalam keadaan demikian, beliau tidak lantas lepas tangan begitu saja, tanpa berpikir akan seperti apa pandangan nantinya. Jadi yang namanya contoh itu dari seorang guru itu benar-benar memang haruslah demikian. Sama seperti guru agung kita, Sang Buddha yang sebagai sasada, beliau tidak hanya sebagai seorang sasada pada saat beliau membabarkan Dhamma, namun beliau sebagai seorang sasada pada setiap saat, setiap waktu, pada setiap keadaan tubuh beliau, baik beliau sedang berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring. Itulah ciri seorang sasada. Beliau tetap seorang sasada. Berbaring pun berbaring yang seorang sasada, duduk pun duduk sebagai seorang yang sasada, berdiri pun demikian, berjalan pun demikian. Dalam kondisi beliau tua renta pun tua renta seorang sasada. Saat sakit pun sakitnya seorang sasada, tidak seperti orang biasa. Lihatlah dalam Tipitaka, mungkin bisa dilihat dari Mahaparinibbana Sutta, di mana khotbah tersebut yang berisi tentang masa-masa akhir dari kehidupan Sang Buddha. Di sana tidak tertulis Sang Buddha mengerang-ngerang kesakitan, tidak ada. Karena memang tidak demikian. Seorang sasada, seorang yang telah benar-benar memahami akan segala kondisi dari dunia ini, beliau tidak akan menjadi menderita karenanya. Karena beliau tahu, beliau paham, dan memang seperti itulah adanya. Penderitaan, rasa sakit itu akan timbul, akan muncul. Ketika muncul juga akan bertahan juga akan lenyap. Memang demikian adanya. Jadi benar-benar sebagai orang yang benar-benar mengetahui sekali. Sampai ke Lungta Mahabua, Marakruba Ajan. Beliau pun walau sudah sampai pada usia-usia penghujung dari kehidupan, kebanyakan beliau mengukir riwayat-riwayat yang indah pada saat itu. Beliau tidak lantas lepas tangan begitu saja. Sampai Lungta Mahabua, saat-saat terakhirnya pun beliau masih memikirkan akan
kepentingan untuk negara, kepentingan untuk umat manusia, kepentingan untuk dunia yang akan beliau tinggalkan tersebut. Kini jadi melihat Lumpo yang sakit seperti itu, beliau tetap berjalan pindah patah. Itu jadi mengingatkan saya kepada salah satu kalimat atau kata bijak lah dalam bahasa Thailand yang sempat saya baca, cukup mengena juga maknanya, yaitu isinya ini, jika dunia memaksamu untuk terjatuh, maka janganlah bersedia untuk jatuh layaknya batu yang jatuh ke kolam. Namun jatuhlah layaknya matahari yang terbenam. Di sini benar-benar mirip dengan apa yang Lumpo jalankan tersebut. Ketika dunia memang itu berproses, ketika ada naik juga akan ada turunnya. Kita berkembang menuju usia belia, muda, punya kekuatan. Lalu akan ada saatnya di mana semua itu menurun menuju penuaan, menuju rasa sakit, penyakit, menuju usia tua dan kematian. Jadi di saat itu tiba pun menjalankan itu benar-benar secara penuh kesadaran, perlahan-lahan, seperti matahari yang terbenam, tidak seperti batu yang tercemplung langsung lepas begitu saja. Nah, ini indahnya apabila kita memiliki penyadaran diri sedari awal sampai akhir. Jika hidup kita lalui dengan penuh perhatian demikian, pastinya hidup kita itu akan jauh bermakna dan penuh kualitas, yang mana pastinya jalan kehidupan pun itu akan menuju ke arah yang benar. Baik meninggalkan dunia ini sekalipun, juga akan meninggalkan dunia ini dengan penuh rasa puas dan pergi ke tempat yang tentunya menuju ke kebahagiaan. Namun jika jalan yang dijalani itu dibuat seolah otomatis begitu saja, tidak perlu pakai pengendalian diri, hidup secara asal, ya bisa dilihat bagaimana hasilnya kelak. Nah, dari dua sisi ini saja sudah dapat dibedakan kira-kira arahnya akan kemana. Nah, itulah Dhamma, yang mana bisa kita pandang dari setiap sisi, bisa kita untuk renungkan serta telaah. Jika sebabnya seperti ini, hasilnya akan seperti apa. Dan di dalam Buddha Sasana ini tidaklah kurang teladan-teladan, contoh-contoh dari para pendahulu, mulai dari Sang Buddha yang utama hingga para siswa beliau, para Arya Sawaka, para Mahathera mulia di zaman itu, hingga sampai ke zaman sekarang, di mana Kruba Acan juga memberikan teladan-teladan yang baik. Kalau diibaratkan itu seperti Buddha Sasana ini, itu adalah sekolah yang benar-benar bermutu, memiliki banyak hasil dari apa yang telah ada. Namun apabila kita itu tidak dapat untuk mengikutinya, tidak dapat untuk berusaha menjalaninya, ya tetap saja akan sama saja, malah akan menyalahkan lagi Buddha Sasana itu. Inilah salahnya. Jadi akan tampak seperti seorang siswa yang bodoh menyalahkan sekolahnya, diri sendiri yang bodoh, sekolah yang disalahkan. Nah, itulah kalau misalnya kita tidak benar-benar menjalankan apa yang telah diajarkan di dalam
Buddha Sasana ini. Buddha Sasana ini memberikan pelajaran yang bermanfaat, memberikan pelajaran yang dapat membawa diri kita menuju kemajuan dan perkembangan. Namun apabila kita tidak dapat untuk mempedulikannya, tidak dapat mempelajarinya, maka hasilnya akan tetap sama saja, berjalan di tempat atau bahkan mundur jauh ke belakang. Nah, untuk hari ini mungkin kiranya ini saja yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menginspirasi para Buddha Mamaka sekalian untuk lebih tertarik lagi dalam mempelajari dan mempraktekkan Dhamma guna membawa kemajuan dan keutuhan bagi Buddha Sasana kita untuk kedepannya dan untuk selama-lamanya.